Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang atensi. Nah, atensi ini memang sudah masuk ke topik-topik kajian atau kajian-kajian tentang psikologi ya, karena di atensi ini kita sama-sama nanti akan mempelajari tahap-tahapan sensasi dan persepsi. Nah, dari tahapan sensasi dan persepsi inilah individu itu bisa berperilaku atau bersikap tertentu, ya, mengeluarkan sikap tertentu. Nanti saat materi sensasi dan persepsi, kita juga sama-sama belajar dengan Ibu Jenny, ya, Dr. Jenny dari teknik arsitektur. Nah, kenapa teknik arsitektur kok mempelajari sensasi dan persepsi juga? Ini nanti akan sama-sama dibedah oleh Dr. Jenny untuk kita supaya lebih paham bahwa psikologi itu juga bisa loh bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain. Dan ini sangat penting. Jadi semasih ada kehidupan, semasih itu pula psikologi memang diperlukan. Nah, saat ini kita langsung menuju ke atensi. Saya sudah membuatkan beberapa slide-nya untuk bisa dipahami rangkuman dari slide ini. Kita sama-sama menuju ke slide berikutnya ya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami dengan atensi itu adalah definisi tentang atensi itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan atensi? Jadi supaya kita tidak salah memahami tentang atensi dan kita tidak salah menempatkan kata atensi untuk menggambarkan suatu perilaku, ya. Jadi ini penting sekali. Jadi atensi itu ternyata merupakan pemusatan pikiran individu terhadap sejumlah objek yang menjadi objek pemusatan perhatiannya. Jadi yang menjadi pemusatan perhatian itu karena terbatasnya kapasitas sistem informasi yang dimiliki oleh indera kita dan juga oleh proses berpikir kita, maka hal yang terbatas itulah yang mampu kita berikan atensi atau kita pusatkan pikiran kita. Nah, jadi dari proses pengalaman sensorik yang dimiliki oleh individu, atensi itu pada akhirnya memiliki dua fokus. Jadi atensi secara visual dan atensi secara auditori. Jadi yang diamati dan juga yang didengar. Namun bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas atau memiliki keterbatasan tertentu dalam pengalaman sensoriknya? Nah, ini nanti saya minta diskusi teman-teman di Google Classroom ya. Jadi bagaimana fokus atensi saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Nanti tolong dijelaskan perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikannya dalam Jamboard ya. Nanti kita sama-sama berdiskusi di sana. Ya, pada slide ini saya akan mencoba untuk merangkum atensi dari cara kerja, intensitas, dan luasnya objek. Jadi dari cara kerjanya sendiri, atensi itu ada yang sifatnya spontan dan ada yang sifatnya reflektif. Jadi yang spontan itu secara tidak sengaja dia memberikan atensi pada suatu objek ya tertentu secara tidak sengaja. Namun ada juga cara kerja yang reflektif karena memang disengaja sekehendak subjek atau sekehendak individu untuk memperhatikan stimulus atau objek yang diamati tersebut. Jadi cara kerjanya ada dua, spontan dan reflektif. Bagaimana dengan intensitasnya? Pada intensitas, atensi ini ada yang sifatnya yang intensif dan juga yang tidak intensif. Jadi yang intensif ini memang banyak sekali
stimulus-stimulus, baik itu berasal dari pengalaman ya, maupun juga berasal dari pengamatan-pengamatan yang dialami oleh individu. Namun tidak demikian dengan intensitas yang tidak intensif. Jadi intensitas yang tidak intensif ini memang kurang kuat oleh adanya stimulus. Jadi stimulusnya sangat sedikit sekali, sehingga intensitas yang tidak intensif cenderung membuat atensi yang juga tipis ya, jadi tidak kuat atensinya. Nah, bagaimana dengan keluasan objek? Pada keluasan objek, ruang lingkupnya itu atensi itu ada yang terpusat pada sesuatu, satu fokus, ada yang dia juga terpencar. Jadi ruang lingkupnya sangat luas. Kalau yang terpusat itu memang sangat terbatas. Jadi atensi pada masa lalu, ya sudah, hanya pada masa lalu yang dilihat terpusatnya. Tapi bagaimana dengan yang terpencar? Nah, kalau yang terpencar, dia akan memusatkan perhatiannya bukan hanya pada masa lalu, tapi juga mungkin pada dampak-dampak yang diakibatkan oleh masa lalu tersebut, sehingga terpencar ya. Jadi dia tidak terfokus pada satu keluasan objek. Ini macam-macam atensi yang bisa kita pelajari dari cara kerja, intensitas, dan luasnya objek. Ya, dengan melihat fokus atensi yang tadi sudah kita bahas, maka ternyata atensi itu juga dari fokus tersebut pada akhirnya akan membuat atensi itu terbagi menjadi dua jenis. Jadi ada yang jenis atensi divided atau terbagi, dan ada yang memang selective attention atau memang dia selektif. Jadi bagi atensi yang divided atau terbagi, individu itu memusatkan seluruh proses aktivitas mentalnya itu pada dua atau lebih kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seringkali kita mendengar kata multitasking. Ibu-ibu ini banyak sekali ya yang canggih dalam atensi terbagi ini, sambil memasak ya, sambil juga menerima telepon, atau teman-teman mungkin juga terbiasa dengan aktivitas mental yang terbagi, misalnya sambil mengendarai motor, sambil juga menerima telepon, biasanya begitu. Tapi itu sangat berbahaya. Nah, sehingga atensi terbagi ini memang perlu yang namanya pembiasaan dan latihan. Nah, hanya saja bila aktivitasnya itu cukup berbahaya seperti tadi menerima telepon tapi juga berkendara, nah itu tidak boleh dilakukan ya. Ada juga jenis yang berikutnya adalah selective attention. Pada selective attention ini memang individu itu memfokuskan pada salah satu kegiatan dan mengabaikan kegiatan yang lain. Seringkali teman-teman mungkin kita ini ya, kalau misalnya membaca dalam keadaan lingkungan yang berisik, itu ada yang susah mencerna bacaannya, tapi ada juga yang enjoy-enjoy saja, yang sambil membaca dalam keadaan lingkungan yang berisik. Nah, yang enjoy-enjoy saja berarti mungkin dia atensinya memang mengabaikan kegiatan yang lainnya, sehingga memang fokus pada membaca saja. Nah, ini yang seringkali kita amati ya di sekeliling kita. Ternyata ada atensi yang terbagi dan ada selective attention. Yang menjadi penting untuk kita pahami tentang atensi adalah sebenarnya penyebab atensi itu kenapa sih kok kita mengalami proses mental atensi, kok harus ada ya, kenapa kok atensi ini tiba-tiba hadir dalam proses mental kita ya. Nah, ternyata ada faktor penarik atensi, artinya faktor-faktor ini adalah
faktor-faktor yang menjadi penyebab atensi. Yang pertama adalah faktor eksternal. Pada faktor eksternal, kebaruan, kemudian intensitas munculnya stimulus tertentu, ya, dia mengulang-ulang, kemudian kontrasnya stimulus. Jadi yang memang sama sekali asing bagi kita, ya, dan itu baru, hal yang baru. Nah, seringkali itu menjadi atensi untuk proses mental kita. Ada juga yang memang atensinya karena faktor internal atau faktor subjek, ya. Jadi dari faktor internal ini adalah memang proses mental atensi ini disebabkan karena diri sendiri, minat, tujuan, cita-cita, ya, motivasinya apa. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan penyebab internal. Ada juga yang memang karena komunikator, artinya adalah ada pihak ketiga yang membawa informasi tentang stimulus tertentu atau informasi tertentu yang memang sesuai dengan lingkungan amatan kita. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita memiliki atensi pada stimulus tersebut. Lalu kenapa sih kok kita memerlukan atensi? Memangnya tidak usah ada atensi, ada masalah ya? Nah, ternyata kalau kita tidak bertemu dengan atensi, maka kita memiliki kekurangan untuk mengendalikan stimulus yang memang ingin diperhatikan. Jadi loss begitu saja, dan ini sangat berbahaya, sehingga atensi itu memang diperlukan sebagai pengendali individu untuk bisa berperilaku, untuk bisa mengambil keputusan, dan untuk bisa melakukan serangkaian proses mental, berpikir, dan emosi individu tersebut. Penting sekali ternyata atensi ini, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana atensi kalian terhadap gambar ini, ayo, ini sekarang gambar apa? Coba kalian tebak. Nanti sama-sama disampaikan di kolom komentar Google Classroom, ya. Jadi, hari ini kita sudah merangkum seluruh materi tentang atensi. Ingat, tugasnya tadi apa saja? Yang pertama, teman-teman tolong dijelaskan bagaimana fokus atensi pada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas. Bagaimana fokus atensinya? Coba dijelaskan. Kemudian, yang kedua, kalian lihat gambar ini gambar apa? Dan kenapa kok bisa terjawab gambar itu? Nah, ini nanti tolong dijawab. Karena ini merupakan materi yang bisa mengantarkan kita pada pemahaman tentang sensasi dan persepsi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita belajarnya secara online. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.